Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mister. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Mister. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Elmus. Saya mulai. Terima kasih Yesus karena kembali. Malam hari kami berkumpul di sekolah. Kami akan belajar tentang kami supaya bisa mengerti pelajaran yang baik. Inilah kami, boleh amin. Cek kehadiran dulu ya. Aleda hadir. Carolina hadir. Maulin hadir. Miriam. Paulus. Oke, hadir semua ya. Oke, anak-anak, masih ingat materi kita yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang apa ya? Gotong royong. Apa itu gotong royong? Bekerja sama. Apa arti dari kata gotong royong kemarin? Gotong artinya mengangkat atau memikul. Terus royong artinya bekerja sama. Apa saja fungsi dari gotong royong kemarin? Meringankan pekerjaan. Terus menghemat waktu dan biaya. Materi kita hari ini adalah kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Apakah anak-anak pernah mendengar kata hak? Pernah. Apa artinya? Hak adalah sesuatu yang kita miliki. Misalnya apa? Contohnya di sini Pak Guru punya pena. Ini penanya Pak Guru. Apakah pena ini adalah haknya Pak Guru? Ya, kenapa? Karena pena ini adalah milik Pak Guru. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang kita miliki. Nah, kita pelajari hari ini adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang ada sejak lahir. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk memeluk agama masing-masing. Arti hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Misalnya hak untuk hidup, memiliki hak misalnya memperoleh barang-barang, itu adalah hak dari seseorang yang nggak bisa diambil oleh orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ada 6 kategori tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Misalnya hak untuk hidup. Berarti kalau kita mempunyai hak untuk hidup, berarti kita orang lain tidak berhak untuk mengambil hidup kita. Misalnya membunuh kita. Karena kita mempunyai hak atas hidup kita. Terus hak untuk beragama, bebas untuk beragama. Berarti orang lain juga tidak berhak untuk menuntut kita untuk mengikuti apa yang mereka yakini. Tetapi dengan adanya hak asasi manusia menjamin kita untuk bebas memilih agama kita masing-masing. Hak asasi yang kedua adalah hak asasi politik, menjamin kita untuk dalam politik. Itu hak, misalnya hak untuk dipilih maupun memilih. Misalnya kita mempunyai hak untuk memilih. Nah, misalnya Elmus dan teman-teman semua berhak juga untuk memilih calon dewan, bupati, kepala kampung, presiden. Kita mempunyai hak untuk memilih, dan hak itu orang lain nggak bisa ambil. Kita yang menggunakan hak itu. Jadi kita bebas, kita berhak untuk memilih siapa saja yang kita pilih. Nah, terus kita juga mempunyai hak untuk dipilih. Nah, suatu saat nanti anak-anak udah sukses, bisa mencalonkan diri, misalnya menjadi ketua dewan, wakil rakyat, kepala kampung, itu kalian juga mempunyai hak untuk dipilih. Kalian mempunyai hak untuk memperoleh suara dari orang lain. Kalian juga mempunyai hak untuk dipilih menjadi seseorang pemimpin. Hak yang ketiga adalah hak
asasi ekonomi. Misalnya kita itu mempunyai pekerjaan, misalnya perusahaan kita itu berhak atas perusahaan kita, misalnya hak sepenuhnya untuk mengelola perusahaan itu. Nah, orang lain juga tidak bisa mengambil hakmu atas perusahaan itu. Jadi, kita mempunyai hak sepenuh atas perusahaan, yaitu yang dimaksud dengan hak ekonomi. Juga kita berhak atas properti, misalnya kita berhak untuk, misalnya kita mempunyai motor, punya mobil, kita berhak penuh. Orang lain nggak bisa ambil kita punya hak milik kita. Misalnya kita memiliki motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Orang lain nggak bisa mengambil hak itu. Ketika mereka mengambil hak itu atau melanggar hak itu, sama halnya melanggar hak asasi manusia. Mereka akan dipidana misalnya. Terus hak yang keempat adalah hak asasi peradilan. Ketika kita berada dalam sebuah konflik, misalnya kita itu berhak juga diperlakukan peradilan. Misalnya si A dengan si B, si A memukul si B. Nah, di situ sampailah mereka ke peradilan, misalnya ke RT. Nah, RT ini dia mempunyai hubungan terhadap hubungan keluarga dengan si B, tetapi dia nggak boleh membela si B, meskipun si B bersalah, dia harus katakan bersalah. Itu yang namanya hak asasi peradilan. Dia harus membenarkan yang benar dan mempersalahkan yang salah. Jangan-jangan si A dipersalahkan tapi benar, atau si B dibenarkan tapi salah, dipersalahkan. Jadi kita itu mempunyai hak untuk adil, peradilan. Terus hak yang keenam adalah hak asasi sosial dan budaya. Kita juga punya hak untuk berpendidikan, misalnya menjalin hubungan dengan yang lain. Terus kita juga berhak untuk melestarikan budaya kita. Misalnya budaya kita di sini di Papua adalah menari, misalnya nyanyian daerah, bahasa daerah, adat istiadat kita harus lestarikan. Kita berhak untuk melestarikan budaya kita. Nah, dari budaya itu, dari hak itu, orang lain yang dari luar, misalnya dari luar Papua, mereka nggak berhak untuk mengganggu budaya kita atau merubah atau menggantikan budaya kita, karena kita itu mempunyai hak atas budaya kita. Nah, jadi ketika orang lain melanggar hak atau merubah budaya kita, berarti mereka sedang melanggar hak budaya kita, hak asasi manusia. Oke anak-anak, dari materi yang kita bahas hari ini, ada yang mau bertanya? Enggak ada? Jelas? Jelas. Oke, nah hari ini Bapak Guru memberikan soal diskusi kelompok seperti yang kemarin. Bapak Guru bagi 2 kelompok seperti biasa, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini ada soal, ada 5 soal juga, nanti kalian kerjakan, nanti jawabannya kalian presentasikan di depan ya. Oke. Bagaimana bisa? Coba kalau kita komputer terus coba ke depan lagi sini. Selanjutnya. Bagaimana soalnya, ada yang susah? Di kelompok ini ada soal yang susah? Enggak ada. Oke, dikerja ya, aman kan?
Bagaimana Mus? Pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia bersifat universal. Jawaban, universal berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku, agama, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. Yang kedua, sebutkan 3 macam hak asasi manusia berdasarkan jenisnya. Jawaban yang pertama, hak asasi manusia misalnya hak hidup dan bebas beragam. Yang kedua, hak asasi politik, hak asasi memilih dan dipilih, hak berserikat. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, hak atas pekerjaan, hak memilih properti. Mengapa harmonisasi antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia untuk itu penting? Jawaban, hak bisa muncul dari kewajiban dan sebaliknya. Tanpa harmonisasi, penggerak HAM akan pincang, tidak sesuai. Oke, baik. Luar biasa dari hasil presentasi kalian, baik kelompok 1 dan kelompok 2. Kerjanya juga kalian diskusinya sangat bagus, sangat interaktif dengan satu dengan yang lain. Nah, tadi jawabannya juga sudah bagus tentang hak asasi manusia. Nah, tadi kita pelajari hak asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang kita miliki. Ada berapa kategori yang menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1945? Ada berapa kategori hak asasi manusia? Ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi pribadi. Contohnya, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memilih agama. Terus yang kedua tadi itu hak politik. Nah, contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Terus hak ekonomi, contohnya kita berhak atas pekerjaan atau perusahaan yang kita miliki. Nah, anak dari materi yang kita bahas hari ini terus dipelajari ya sampai di rumah. Jadi saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pelajaran kami hari ini kami dapat ingat dengan memahami dan juga Bapak Guru yang sudah mengajar agar pelajaran yang diajarkan kepada kami dapat memahami. Kami juga dapat melakukannya dalam setiap aktivitas kami sehari. Menurut kami, haleluya, amin. Terima kasih Paulus. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang.